Soekarno dan penemuan makam Imam Bukhari. Pemirsa beriman, sebagai masyarakat Indonesia, kita pantas berbangga hati karena negara kita memiliki kontribusi yang besar terhadap dunia, khususnya dunia Islam. Sebagai umat Muslim, kita pasti mengenal Imam Bukhari. Beliau adalah seorang ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis. Lalu apakah hubungan antara kontribusi bangsa Indonesia dengan Imam Bukhari? Pemirsa beriman, berikut pemaparannya. Imam Bukhari terlahir dengan nama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara, sebuah kota yang terletak di Asia Tengah. Sebuah kota kuno yang kini merupakan bagian dari Republik Uzbekistan. Masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, beliau juga tidak dapat melihat karena buta. Tidak lama setelah lahir, ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total. Perhatiannya kepada ilmu hadis yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun. Hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti Al-Mubarak, Al-Waqi. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang termasyhur di Bukhara pada usia 16 tahun bersama keluarganya. Ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadis. Pada usia 18 tahun beliau menerbitkan kitab pertamanya, Hudaya As-Sahabah wa Tabi'in, atau peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Karya Imam Bukhari lainnya antara lain adalah Kitab Al-Jami As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, Al-Tarikh As-Saghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal, Raf'ul Yadain fi Salah, Birrul Walidain, Kitab Ad-Duafa, As-Sami As-Sahabah, dan Al-Hibah. Di antara semua karyanya, yang paling monumental adalah Kitab Al-Jami As-Sahih yang lebih dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Beliau jatuh sakit di Hartan 10 km dari Samarkand saat mengunjungi sanak familinya dalam perjalanan ke Samarkand untuk menjalani sisa hidupnya. Imam Bukhari akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 Masehi pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Sebelum meninggal dunia, ia berpesan bahwa jika meninggal nanti, jenazahnya agar dikafani 3 helai kain, tanpa baju dalam dan tidak memakai sorban. Pesan itu dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat setempat dan beliau meninggal tanpa meninggalkan seorang anak pun. Setelah wafat, keberadaan Imam Bukhari tidak ada yang mengetahui lokasinya secara pasti. Disinilah bangsa Indonesia memiliki peran besar. Adalah Insinyur Soekarno yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden Negara Indonesia yang mengawali kontribusi Indonesia bagi makam Imam Bukhari. Ini terjadi tahun 1961, ketika pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet sekaligus penguasa tertinggi Uni Soviet, Nikita Sergeyevich Khrushchev, mengundang Bung Karno ke Moskow. Khrushchev memiliki tujuan untuk menunjukkan pada Amerika bahwa Indonesia berdiri di belakang Uni Soviet. Namun dengan berbagai pertimbangan, Bung Karno tidak mau begitu saja datang ke Moskow. Beliau tidak ingin membawa Indonesia ke dalam situasi yang tidak menguntungkan dan dipermainkan oleh negara manapun. Bung Karno kemudian mengajukan satu syarat mutlak kepada Khrushchev apabila ia masih ingin mengundang beliau untuk datang ke Moskow. Satu syarat itu mengundang pertanyaan besar di pihak Uni Soviet. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena keinginan untuk mengundang Bung Karno. Syarat tersebut adalah tuntutan untuk menemukan makam Imam Bukhari, sang ahli hadis yang pada masa itu lokasi peristirahatan terakhirnya terkesan terlupakan. Meski pada mulanya kebingungan dengan syarat yang diajukan oleh Presiden Soekarno, namun pada akhirnya Khrushchev memerintahkan para anak buahnya untuk mencari makam yang dimaksud. Namun pencarian terhadap makam yang dimaksud tidaklah mudah. Setelah berbagai usaha dilakukan belum menunjukkan hasil yang positif, Khrushchev menanyakan kembali kepada Presiden Soekarno, adakah syarat lain selain menemukan makam Imam Bukhari? Namun, Bung Karno bersikeras dengan syarat awal tersebut.
Hal itu benar-benar ditekankan oleh Bung Karno apabila Uni Soviet memang ingin mendapat dukungan. Setelah mengerahkan anak buah terbaiknya serta mencari informasi dari orang-orang tua muslim di daerah Samarkand, akhirnya makam Imam Bukhari ditemukan meski keadaannya memprihatinkan karena kurangnya perhatian. Khrushchev memerintahkan pemugaran dan penghiasan makam yang baru saja ditemukan itu. Setelah semua proses selesai, Khrushchev kemudian menghubungi Bung Karno, dan tak lama setelah itu Bung Karno pun menyanggupi untuk datang ke Moskow. Sehari setelah kunjungan ke Moskow, Bung Karno dan rombongan singgah ke Samarkand, berziarah ke makam Imam Bukhari. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Juni 1961. Menurut penuturan Rahmatullah Sultanov, juru kunci makam Imam Bukhari, seperti diterjemahkan Timur Mirzaev, beliau tiba pada malam hari dan langsung membaca Al-Quran sampai pagi hari tidak tidur. Pemirsa beriman, sejak saat itu, makam Imam Bukhari diketahui keberadaannya oleh dunia, namun tertutup untuk dikunjungi, terkecuali bagi masyarakat Indonesia yang ingin berziarah ke makam tersebut. Masyarakat Indonesia mendapat keistimewaan sebagai tanda terima kasih karena berkat pemimpin bangsa Indonesia lah makam Imam Bukhari bisa ditemukan. Perbuatan baik Bung Karno kepada umat dengan mengajukan syarat pencarian makam Imam Bukhari memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Ini membuktikan bahwa perbuatan baik sekecil apapun akan Allah balas sesuai dengan firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 40. Pemirsa beriman, dari pemaparan tersebut, hendaknya kita sebagai masyarakat Indonesia patut merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau memberi contoh nyata bahwa dengan melakukan hal yang baik bagi bangsa dan agama, balasan dari kebaikan itu tidak hanya kita sendiri yang mendapatkan, tapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat luas hingga lintas generasi. Ada baiknya, hal itu menjadi pemicu bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga informasi telah kami berikan bisa memberikan tambahan ilmu dan manfaat bagi pemirsa sekalian. Amin.